Shalom saudara, bersyukur kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini yang telah Kau berikan bagi kami. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mohon Engkau berkati kami semua. Biarlah hidup kami dapat menjadi teladan-teladan dan pelaku dari firman Tuhan itu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Elia adalah nabi besar yang pernah hidup di Israel. Dia adalah nabi yang diutus Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan pelayanannya diwarnai oleh banyak mujizat yang spektakuler. Karya-karya besar Tuhan telah dinyatakan melalui diri Nabi Elia. Dan dengan karunia Tuhan, maka Elia pun dapat berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hal itu terjadi. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya dicatat bahwa ia berhasil mengalahkan 400 nabi-nabi Baal. Tapi dia menghadapinya dengan seorang diri saja. Bahkan dia juga tidak mengalami kematian karena dia diangkat ke surga oleh angin badai. Namun, Elia yang terlihat begitu hebat dalam pelayanan, ternyata dia juga adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahannya. Ketika ia mendengar ancaman dari Isabel bahwa Isabel ingin mengancam membunuh dia karena nabi-nabi Baal dimusnahkan, maka murkalah Isabel dan Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Dan Nabi Elia sangat ketakutan. Dia melarikan diri lalu pergi jauh dari daerahnya. Dia pergi jauh meninggalkan panggilannya sebagai seorang nabi Tuhan. Bahkan di tengah keputusasaannya, Elia meminta Tuhan supaya Tuhan ambil saja nyawanya, supaya dia mati saja. Padahal saudara, kalau kita melihat, dia baru saja melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bisa menantang dan bisa mengalahkan nabi Baal yang begitu banyak. Tapi kehebatannya itu hilang dalam sekejap. Dia bahkan masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi, kemudian tidur di situ. Dia menyendiri di situ. Tapi Tuhan datang dan bertanya kepada dia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Tuhan bertanya tentang keberadaan Elia. Dan pertanyaan Tuhan ini adalah bentuk ketidaksetujuan Tuhan terhadap sikap Elia. Dan Elia sebenarnya adalah orang benar, dan dia sebenarnya sudah diperlengkapi Tuhan dengan berbagai-bagai karunia yang ada. Dia menerima tugas sebagai nabi, tapi sekarang dia berada di tempat yang salah. Dia bersembunyi dari pengejaran dan ancaman dari Isabel, dan tidak seharusnya dia berada di situ, dan tidak seharusnya dia bersembunyi di situ. Dan pertanyaannya, apa yang menjadi kesalahan Nabi Elia? Kesalahannya adalah Elia memilih lari dari masalah untuk menyelamatkan nyawanya. Dia memakai kekuatannya sendiri, dia memakai caranya sendiri, dan kehilangan fokus pada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi pada Elia itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang keputusasaan dan kekecewaan menyebabkan kita melenceng dari panggilan Tuhan. Keputusasaan menyebabkan Elia merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dia lagi. Seolah-olah dia berjuang sendiri menghadapi ancaman Isabel. Dan dia merasa ditinggal seorang diri. Padahal Tuhan selalu ada menyertai dia. Elia memilih lari dan bersembunyi dari masalah. Dan sebenarnya sikap itu seharusnya tidak dilakukan oleh seorang nabi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun tentu pernah mengalami masa-masa yang sulit, baik dalam kehidupan keseharian kita maupun dalam pelayanan kita. Saat kita mau berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, saat kita mau berkomitmen untuk lebih maju melayani Tuhan, di saat itu pula lah
justru orang-orang terdekat kita menjadi penghalang kita. Mungkin itu suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Atau mungkin dengan teman-teman yang lain yang dekat dengan kita. Atau mungkin juga ada pergumulan hidup. Saudara, ingatlah, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Kemurahan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan Elia. Dan kita, Tuhan masih mencari Elia dan menyuruh dia untuk kembali pada tugas panggilannya sebagai nabi Tuhan. Dalam ayat ke-15 dan 16 firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dan kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Asael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Ningsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi raja, menjadi nabi menggantikan engkau." Dan saudara, inilah cara Tuhan untuk memulihkan keadaan Elia. Setiap kita mempunyai tugas dan panggilan masing-masing yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap kita Tuhan berikan kita panggilan yang beda-beda. Dan apapun yang merintangi hidup saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, apalagi keluar dari panggilan kita. Tapi haruslah kita tetap terus setia sampai kita mati. Haruslah kita terus mempertahankan pengabdian kita kepada Tuhan sampai kita menutup mata. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hambamu telah selesai berbicara. Kami mohon tolonglah setiap kami Tuhan, biar kami dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan takut kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.